Amin. Shalom saudara, silakan duduk, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita akan lanjutkan saudara sekalian. Kita buka Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai 28. Temanya menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan dulu, yang disebut hamba Tuhan bukan cuma saya. Kalau saudara berkata, Bapak hamba Tuhan. Nah kalau lu hamba setan, kan gitu. Enggak kan? Saudara juga hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Cuman profesinya beda. Saya hamba Tuhan, profesinya sebagai pendeta. Saudara hamba Tuhan, profesinya sebagai bisnismen. Saudara hamba Tuhan, profesinya sebagai guru. Jadi saudara sekalian, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka otomatis dia menjadi hamba Tuhan. Semua katakan amin. Pada saat saudara percaya Yesus, otomatis saudara adalah hamba Tuhan. Dulu kita semua adalah hamba dosa. Semua kita, walaupun kita lahir dari orang Kristen, walaupun orang tua kita ini orang Kristen, ibu kita orang Kristen, semua manusia yang lahir ke dunia itu udah bawa dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan saudara dikandung dalam dosa. Sehingga pada saat saudara lahir, saudara sudah bawa dosa. Kalau saudara mati pada saat itu, saudara akan masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut. Lah puji Tuhan, saudara sekalian, kalau orang lagi hamil didoakan. Minta didoakan kandungan. Minta didoakan supaya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan bayi kandungan saudara. Lebih lagi ketika lahir diserahkan pada Tuhan. Semua bilang amin. Jadi saudara sekalian, penting sekali. Karena setiap manusia dikandung dalam dosa. Nah saudara sekalian, dosa, kutuk ini sudah dipatahkan ketika Yesus mati. Maka dari itu saudara sekalian, walaupun ada bayi lahir, dan bayi itu belum berbuat dosa, sudah dosa. Karena kita semua adalah hamba dosa. Tapi sejak saudara percaya Yesus, maka Yesus memerdekakan kita, sehingga status kita beralih dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan banyak. Hamba Tuhan yang kayak apa yang Tuhan mau. Semua juga hamba Tuhan. Kalau saudara bilang, saya orang Kristen, jadi saya hamba Tuhan. Lah gereja-gereja juga berkata begitu. Yesus datang sebagai mempelai. Gereja ini berkata, aku mempelai Kristus. Aku mempelai Kristus. Memang benar. Mempelai Kristus bukannya orang Israel. Mempelai Kristus adalah orang-orang yang percaya Yesus, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Bilang amin. Tetapi semua orang berkata, saya mempelai, saya mempelai, saya mempelai. Gereja ini bilang mempelai. Itu kan perasaan dia. Betul kan? Tapi ternyata saudara sekalian, yang dipilih hanya 5. Ada 10 anak darah, semuanya bilang mempelai. 10-10-nya dari 1, 2 sampai 10, saya mempelai, saya mempelai. Ya itu perasaan lu kan. Dan ternyata saudara sekalian, cuma 5 yang bijaksana yang menjadi mempelai. Nah saudara sekalian, hamba yang seperti apa? Gitu. Jadi saudara sekalian, saya udah sampaikan minggu lalu, saya mau sambung, tapi nanti kita akan baca dulu. Cuman saya mau tekankan sama saudara begini. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan bukan untuk menyenangkan telinga saudara. Itu dulu. Ini makanan bukan untuk telinga saudara, bukan. Cuman puas di sini. Tetapi ini buat spirit roh saudara. Oke? Jadi saudara sekalian, mungkin ada yang berkata, Pak, kenapa sih mesti sambung? Karena saya kepengen mengajar. Saya ingin memberitahu pada saudara lebih dalam. Saya mesti jelaskan apel ini kulitnya gimana. Saudara nggak mau tahu, yang penting kulit buang, makan. Saudara nggak tahu bijinya, dulu vitamin itu. Ngerti sekalian? Buat apa? Buat bersihin hidung. Kan gitu. Nah saya kupas saudara, sehingga harusnya berseri. Jadi ada baiknya saudara, ikuti dari season 1, 2, 3 itu diikutin semua sampai tuntas, sampai saudara dapat pelajaran. Sehingga nanti kalau mau disikatin bisa. Saya sikatin saja. Saudara sekalian, hamba yang bijaksana, hamba yang berkenan adalah begini. Apa yang kedua begini, udah selesai pula. Buat saya juga sama aja. Panjang pendek PK-nya sama. Khotbah panjang, khotbah pendek, berkatnya saya digini sama.
tujuan saya. Itu bukan jadi tujuan. Tujuan saya cuma satu. Saya khotbah, saya sampaikan saudara ngerti firman Tuhan yang tadinya saudara nggak ngerti. Semua bilang amin. Matius 20 ayat 20 dan selanjutnya. Matius 20 ayat 20 sampai 28 demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus, namanya Salome. Udah, saya nggak usah dijelaskan lagi. Datanglah seorang ibu namanya Salome. Ibu ini adalah anak ibu, suami istri dari Zebedeus, terus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Nah, anaknya adalah Yohanes sama Yakobus. Yakobus yang mana? Karena di sana banyak saudara sekalian nama Yakobus. Kemarin saya tanya ada orang India. Orang India itu punya nama banyak yang sama. Jeki, delip gitu sekalian ya. Delip yang mana? Jadi mesti belakangnya saudara, ya mesti sebutin belakangnya. Nah, sama juga saudara sekalian dengan orang Yahudi, banyak sekali nama Maria. Karena dulu belum ada nama Berliando, belum ada nama Vivi atau nama Vera. Kalau ada dulu udah pakai itu sekalian, apalagi Iem. Jadi namanya Maria, Marta itu sekalian. Nah, anaknya itu namanya Yohanes yang di Pulau Patmos, sama salah satu lagi anaknya Yakobus yang disembelih oleh Herodes. Bukan Yakobus adiknya Yesus. Yesus juga punya adik namanya Yakobus. Yesus sekalian ya. Bapak mertua saya juga namanya Yakobus. Nanti itu sekalian. Jadi banyak ya saudara. Oke. Ayo. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Maksudnya kerajaan itu bukan kerajaan surga loh. Kerajaan di dunia ini. Karena apa? Itu udah keinginan kronis dari orang-orang Israel. Mereka mengharapkan Yesus melepaskan orang Israel dari penjajahan Romawi dan mendirikan kerajaan Daud. Seperti Daud dulu. Dan Yesus jadi raja. Tolong, minta tolong. Kalau nanti Yesus jadi raja, tolonglah. Yang satu jadi menteri penerangan lah. Yang satu lagi menteri keuangan gitu sekalian ya. Jadi pendamping, teruskan. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepada Yesus, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Iya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku itu telah menyediakannya. Yesus, engkau sama Bapa kan sama. Yesus dan Bapa itu satu. Kenapa Yesus tidak punya hak? Kenapa Bapa punya hak? Kan Bapa sama dengan Yesus. Kan begitu kan? Yesus berkata begitu karena Yesus sebagai anak manusia. Itu bukan hak saya, itu adalah hak Bapa. Tapi, nah kalau seandainya hak Bapa, kok Yesus tahu syaratnya? Kok Yesus bisa kasih tahu nih? Tapi gue kasih tahu ya, caranya begini. Ya itu karena apa? Karena Yesus sama Bapa sama. Jelas ya? Kenapa sih kayak gini dibahas? Iya, buat orang-orang yang bahasa sepintas lalu aja sih mungkin gak ada artinya. Tetapi kalau saudara bahas lebih dalam lagi, itu maknanya lebih mendalam. Nanti saudara akan mendapatkan firman Tuhan itu lebih sungguh-sungguh, lebih dalam, lebih luar biasa. Amin. Oke, teruskan dulu. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kenapa tidak marah sama mamanya? Kan yang minta mamanya. Kedua anak-anaknya ada di belakang kali. Mungkin kedua anaknya itu Yakobus sama Yohanes lagi ngumpul-ngumpul juga sama mereka teman-temannya. Mamanya, kenapa tidak marah sama mamanya? Karena mereka tahu mamanya disuruh anaknya. Jelas? Jadi daripada marahin si mamanya, marahin anaknya. Dari mana ayatnya? Lu cari aja minggu lalu. Oke, terus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Iya. Tidaklah demikian di antara kamu. Iya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Saudara sekalian, setiap manusia, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh di kota atau di desa, setiap manusia cenderung kepengen makin hari makin besar dong. Makin hari makin pinter, makin hari makin dewasa, makin hari makin matang. Semua bilang amin. Tidak salah itu.
Tapi saya mau ingatkan saudara sekalian ya, manusia bisa makin hari makin bertambah cantik, tambah hebat segala macam, tapi suatu ketika mentok. Bilang amin. Kalau udah mentok, aduh saudara, gigi ompong, betul ya? Nanti jalan sudah nggak bisa lagi tegak. Itu tuh pasti begitu, itu hukumnya begitu. Tuhan nggak salahkan. Makin hari makin meningkat, makin matang, makin dewasa. Tapi toh suatu ketika akan turun. Betul nggak saudara sekalian? Akan turun. Jeans ini masih belum top nih. Ini makin top nih nanti suatu ketika nih saudara sekalian. Makin kuat, makin gagah, makin gagah. Tapi suatu ketika coba lihat jeleknya setengah mati. Makin jelek, makin menurun, makin pikun. Sampai nggak tahu mana bininya, mana sapi, dia nggak bisa bedain. Lama kenapa bisa begitu? Karena itu udah hukumnya. Karena Alkitab berkata, jangan kamu tawar hati, manusia badania ini makin akan merasa, tapi manusia rohani ini makin meningkat. Makanya yang Yesus mau, jangan kamu cuma meningkat makin besar masalah jasmani saja, tingkatkan juga bagian dalamnya. Karena yang dalam ini nggak akan binasa. Yang dalam ini akan terus sebagai orang yang percaya Yesus akan kembali kepada Tuhan. Kecuali saudara nggak percaya Yesus, dia akan dewasa di neraka. Amin. Jadi saudara sekalian, coba pikirkan juga perkara ini di atas. Yesus berkata, kamu nggak ngerti, kamu minta. Oke lah, kalau kamu bisa makan minum cawan yang aku minum, bisa lah, bisa. Oke, kamu bisa. Nanti kamu juga akan mengalami penderitaan seperti aku. Kan Yesus bilang, kalau bisa cawan minuman ini, cawan anggur ini lewat, cawan ini lewat. Maksudnya jangan sampai aku kena malapetaka ini, jangan aku menanggung derita. Nah saudara sekalian, Yesus terima. Lah murid-murid berkata, ya aku bisa. Oke, makanya semuanya muridnya, semuanya matinya mati sengsara semua. Nanti sekalian. Nah, tapi Yesus kasih cara gini. Kalau kamu mau besar, ini gua kasih tahu caranya. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau jadi pelayan rendah atau tinggi? Susah ya, karena ya itulah masalah latar belakang pendidikan. Pelayan itu kan rendah. Kalau saudara lihat ada orang nyemir sepatu saya, kan berarti dia rendah. Tapi di mata Tuhan beda. Makanya saudara sekalian, cara pandang Tuhan sama cara pandang manusia itu beda. Nah sekarang saudara mau dinilai sama Tuhan atau sama manusia, itu aja. Manusia menghargai kita, manusia menghormati kita, manusia itu mempedulikan kita karena apa yang kita pakai. Saudara datang sama naik bajai, sama saudara datang naik Lexus juga lain. Apalagi sama Letus. Beda, nggak bisa sekalian. Nah salah Pak? Nggak salah, itu lumrah. Saudara bayangin ya kalau saudara pakai jam Rolex, lalu saudara, jangan Rolex lah, Richard Mills 6,5 M. Nah, sampai badan jalannya begini kan keberatan. Sampai saya bingung. Saya kadang-kadang mikir gini, kalau ada orang ngasih jam 6,5 M sama saya nggak pakai. Orang kan bilang apa? Palsu. Kenapa? Mana mungkin 6,5 M, orang gereja aja masih hutang katanya gitu kan sekalian. Mendingan nggak kasih kecuali gue jual. Oh iya. Jadi saudara sekalian, cara pandang Tuhan lain kan. Kalau Tuhan memandang kita dengan kacamata Dia. Nah sekarang saudara, bagi Tuhan apa? Kalau kamu besar, kalau kamu mau besar, di sini. Menjadi pelayanmu. Di sini. Loh, Tuhan, di sini kan rendah. Iya, menurut lu, kacamata gua kan beda. Jelas ya saudara. Orang Farisi berkata, Tuhan saya memberi persembahan, saya begini hebat. Di mata manusia itu hebat. Betul kan? Di mata manusia mulia sekali, luar biasa. Memberi perpuluhan, puasa, tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, saudara. Hebat. Menurut manusia di sini, menurut Tuhan di sini. Lah sedangkan Bapak Cukai yang menurut dirinya dan menurut semua orang di sini, menurut Tuhan di sini. Jadi kebalik-balik saudara, upside down. Jelas ya? Upside down. Yang atas jadi ke bawah, bawah ke atas gitu. Nah itu cara pikirnya Tuhan. Nah sekarang saudara mau ikutin pemikiran manusia apa Tuhan? Itu aja udah gampang. Itu aja kok repot. Nah Tuhan berkata, kalau seandainya kamu mau besar,
hendaklah ia Hendaklah menjadi kamu, kepadamu. hendaklah kamu mau kecil, gitu. Nanti kapan-kapan saya ngomongin lagi, saya pikir ya. Banyak yang saya mau sampaikan cuma berurutan. Hidup itu apa? Hidup adalah hidup sebelum hidup. Bingung. Hidup itu apa? Ya hidup tuh, ya hidup Pak. Hidup. Hidup adalah hidup sebelum hidup. Mikir ya. Nanti saya akan tunaikan semua ya. Sabar. Berikan waktu saudara sekalian. Karena habis ini saya mesti ke Bandung. Dari sini ke Bandung. Antara saudara Kamis ke Cirebon. Pusing saudara sekalian. Banyak sekali kerjaan saudara sekalian. Ya, banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Itu bukan pekerjaan dunia, pekerjaan Tuhan ya. Jadi saudara sekalian nanti coba. Memang kadang-kadang jadi Bang. Kalau mau besar, Tuhan saya mau besar. Ya udah, aku kabulkan. Jadilah kecil. Duh Tuhan, gimana sih? Gua pengen besar, iya jadi kecil. Kan kayak balik-balik gitu. Ayo James. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, Barang siapa mau jadi besar, barang siapa mau menjadi terkemuka di antara kamu semua, hendaklah ia menjadi hambamu. Oke. Nah sekarang saudara sekalian, mungkin kita berkata baik Tuhan, saya mau mulia, mau makin besar, saya mau jadi apa? Hamba yang kaya apa? Karena hamba teh banyak. Namanya pembantu rumah tangga itu hamba, supir juga hamba atau pelayan. Saudara kalau saudara makan di rumah makan itu juga ada yang ngeladenin, namanya pelayan hamba. Saudara pergi ke toko ada yang ngelayanin, itu juga hamba. Bawahan kita juga hamba. Nah hamba yang kaya apa? Seperti yang pertama, yang minggu lalu ya. Ulangan 15 ayat 12 sampai selanjutnya, demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Ya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Nah, sekarang lihat ya saya. Apabila ada seseorang menjual dirinya, tujuannya apa? Untuk dapat makan. Terlihat? Sekarang saya mau nanya saudara, kalau saudara ada kesempatan maksudnya udah nggak ada kesempatan, cuman bisa jual mobil atau jual diri? Jual mobil dong. Nggak ada orang sampai jual dirinya kan begitu kan? Tetapi saudara sekalian, kalau sampai ada orang jual diri, tujuannya itu apa? Untuk dapat apa? Ya menjual diri untuk bekerja. Tujuannya apa? Jadi uang menjadi tujuan. Padahal uang adalah alat untuk mencapai tujuan. Sampai sini jelas? Ingat baik-baik ya. Uang bukan tujuan. Uang adalah alat untuk mencapai tujuan. Semua bilang amin. Tapi jangan kalau tujuan sudah terjadi, jangan dipakai untuk mencari uang. Jelas ya? Oke, ulang ayat 12 terus 16. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Ya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Nah waktu bebas juga, jangan dia pulang dengan tangan kosong. Kasihlah duit, kasihlah berkat, karena dia memang menjual diri untuk cari uang. Tetapi Ayat 16, tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, iya, sebab baik keadaannya padamu, iya, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Dengarkan, berarti kalau laki-laki pakai anting, artinya budak. Loh, ini Alkitab ya, termasuk MBS, amin. Makanya gua suruh-suruh terus. Nah, oke, lihat ya. Ulang James ayat 16. Tetapi Gini. Ini yang engkau, aku. Mana yang engkau, mana yang aku, mana yang iya, mana yang bingung. Gini ya. Tetapi kalau hamba itu berkata gini, bos,
saya nggak mau keluar meninggalkan bos. Ngerti ya? Karena apa? Karena aku mengasihi bos dan keluarga bos. Mengerti? Lah kenapa? Karena bos itu baik kepada hamba. Ulah cicing wae bilang amin. Sebab kalau dibaca begini lo akan bingung itu sekalian. Ulah coba jadi pakaian iya engkau iya. Apabila ia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu. Karena ia mengasihi engkau, ia tuh siapa, engkau tuh siapa. Nangkep ya saudara. Tetapi kalau hamba itu berkata ini, bos, saya udah kerja 6 tahun bos, dan saya punya hak bebas. Tetapi bos, saya nggak akan keluar. Saya mau mengabdi kepada bos. Selama hidup saya mau jadi budak bos. Loh kenapa? Karena bos baik sama saya. Karena bos dan keluarga itu baik sama saya. Saya tidak akan tinggalkan bos. Saya akan menjadi hamba bos. Tapi kamu udah bebas. Saya nggak bisa gaji lagi. Nggak apa-apa bos. Saya kerja bukan karena gaji. Awalnya saya bekerja tujuannya uang. Tapi setelah dapat uang, saya tujuannya bukan karena uang lagi. Saya mau menjadi hamba karena cinta kepada Tuhan. Bisa bilang amin. Jadi motivasinya berubah. Sekali lagi saudara, uang bukan tujuan. Bisa bilang amin. Uang adalah alat untuk mencapai tujuan. Makanya kalau seandainya ada istilah money politik, nanti itu alkitabiah. Ngerti dan sekalian, pakai uang, sogok sana sini ini untuk jadi menteri. Tidak apa-apa. Tapi setelah jadi menteri, sedot semuanya untuk dapat uang, kali balik lagi. Ini yang nggak boleh. Pergunakan uang sebagai alat. Sedikit saja, 16:13 Lukas. Lukas 16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Cari dulu Pak. Ada di situ. Ya. Seorang hamba tidak dapat 9 ya. Ayat 9 aja demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah bikin, bentuklah persahabatan dengan siapa? Dengan siapa saja. Ikatlah persahabatan dengan siapa? Dengan siapa saja, termasuk dengan Tuhan. Buatlah persahabatan, ikatlah persahabatan, buatlah keintiman dengan siapa saja, termasuk Tuhan, dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi mamon adalah alat untuk mengikat persahabatan. Nangkep ya saudara sekalian. Pakai uang saudara untuk Tuhan, bukan pakai Tuhan untuk kita. Oke. Ini yang bahayanya nih. Ini kembali melayani Tuhan, tujuannya Tuhan. Betul kan? Tujuannya Tuhan. Ngerti sekalian? Pakai uang untuk mendapatkan Tuhan. Setelah dapat Tuhan, pakai Tuhan untuk dapat uang. Nangkep ya? Ini jadi kebalik-balik. Yang Tuhan mau pergunakan. Ada ayat yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan harta. Pakai uang. Uang salah. No. Uang gak salah. Yesus juga bilang katanya, bikin persahabatan dengan Tuhan lewat uang. Pakai uangmu untuk ketemu aku. Bangun gereja, begini segala macam batu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan pakai Tuhan untuk cari uang. Oke? Itu yang pertama. Jadi saudara, hamba yang berkenan, hamba yang sesuai dengan keinginan Tuhan, karena banyak hamba, yaitu adalah hamba yang melayani Tuhan karena motivasinya, aku cinta sama Tuhan. Kok pada ngasih kolekte? Saya ngasih kolekte karena saya cinta sama Tuhan. Itu buktinya. Bukti cinta Tuhan adalah memberikan. Oh Pak, apa itu salah satu bukti? Ya, bukan salah satu bukti. Bukan itu bukti, tapi salah satu bukti. Seperti misalnya saudara cinta pada pacar saudara, kasih dong. Masa makan aja ditraktir cewek? Bener sekalian, malu-maluin banget gitu. Cowok bayarin dong. Tapi kan duit juga
ya saya beliin lah. Kalau kamu cinta kan bukan cuma cinta cuma ngomongnya aja. Cinta cuma ngomong. Makanya ada bilang cinta buta, cinta melek. Perempuan juga ngerti yang namanya cinta, ngerti harus sekalian ya. Jadi cinta itu juga memberi, ngerti harus sekalian. Jadi kalau saudara memberi, saya melayani karena saya cinta Tuhan, saya memberi karena saya cinta Tuhan. Semua bilang amin. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kedua adalah hamba yang berani menghadapi tantangan. Hamba yang berani membuka satu lahan baru. Hamba yang berani menghadapi situasi yang tidak memungkinkan menjadi sesuatu yang mungkin. Kita buka sebentar ya. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian 2 ayat yang kelima. Kejadian 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Bapa Yahweh Elohim belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang. Belum ada orang, belum ada hamba, belum ada pribadi yang berani membongkar itu semua. Nangkap ya saudara sekalian. Jadi saudara, saya simpulkan gini, hamba yang Tuhan mau adalah hamba yang militan, yang tidak takut terhadap masalah, yang berani menghadapi tantangan, bukan lari dari tantangan. Tuhan tidak pernah memberi sayap kepada kita untuk lari dari tantangan. Walaupun kita tidak tahu kapan tantangan itu datang. Dan kita tidak bisa mengatur kapan datangnya tantangan. Sampai sini jelas? Yang Tuhan berani adalah Tuhan mencari orang yang berani menghadapi masalah, bukan terima enaknya. Ini contoh. Mami itu gembala. Sebenarnya gembala itu papi. Mami itu tidak pernah, karena mami latar belakang keluarga mami itu dari Islam. Sedangkan mami itu punya anak, maksudnya saya. Mami itu punya saya umur 17 tahun. 17 tahun. Jadi kalau anak saudara 18 tahun itu masih normal. Karena ini 17 tahun punya saya. Nah saudara sekalian, karena papi meninggal diserahkan sama mami. Nah sekarang saudara anak-anak tuh yang lain mikir, mami ini udah mestinya istirahat karena udah mau 80. Nggak lucu lah, masa gembalanya 80 tahun ya, gimana sih? Jadi mulai diatur nih gimana. Akhirnya kami keluarga Mailol ini rapat. Karena apa? Karena papi sudah bangun gereja ini dari udah 60 tahun lebih. Dari mulai rumah kami, rumah papi itu setengah gereja, setengah rumah, setengah gereja. Nah, karena jemaat makin bertumbuh, makin banyak, papi bingung. Akhirnya rumah ini dikasihin ke gereja deh, dan jadi gereja aja semua. Lalu papi beli rumah. No, papi dipinjemin rumah. Papi dipinjemin deh. Dan saya mengucap syukur tadi pagi ada orang Cirebon dan sekarang juga ada orang Cirebon. Lu saksinya. Okay. Setelah itu saudara sekalian, jadi papi kontrak. Bukan kontrak, dipinjemin rumah sama Om Montolalu. Sampai akhirnya rumah itu Om Montolalu mau jual. Om Montolalu itu iparnya. Mau ya terpaksa keluar kan gitu. Nah, saudara sekalian, kami keluarnya udah rapat. Dan saya bilang dulu gini, dalam pertemuan ini keluarkan saya bantu di sana. Saya di sana, saya bilang, saya setiap hari Minggu sore atau hari Kamis saya ke Cirebon. Saya bukan mewakili gembala. Saya bukan mewakili gembala atau wakil gembala. Saya mewakili mami. Nangkep nggak nih? Jadi gembalanya siapa? Mami juga. Saya cuma mewakili, saya mengerjakan pekerjaannya mami. Jadi mami sebagai penggembala kerja, mami punya wakil-wakil. Saya cuma membantu kerjaannya mami. Saya bukan wakil gembala di sana. Makanya mereka berkata, Pak, action, nggak bisa. Saya bukan wakil gembala. Dan saya tidak mewakili gembala, saya mewakili mami. Supaya mami umurnya panjang, nggak cepat stroke, kira-kira begitu. Nah, saudara, akhirnya keluarga merapatin, saya bilang sama mereka, ingat ya, saya ada di sana mewakili mami. Bukan berarti saya mau ambil alih itu. Saya tidak, karena beda sinode. Jadi gimana? Akhirnya ditentukan Henry Andreas. Udah aja, yang layak adalah Henry Andreas. Ya sudah, saya bicara sama Pak Henry.
Setelah saya bicara, Pak Henry mungkin ngomong lain-lain, kepengennya dia diketemukan semua. Jadi bukan saya aja, panggillah, kita kumpul. Saudara kumpul semua, kemudian kita ngomong, kami dari keluarga dan yang lain juga menetapkan Pak Henry Andreas sebagai gembala. Udah, nanti kita bantu. Saya, Pak Henry, saya akan membantu. Sepenuhnya saya bantu. Pak Henry berkata begini, saya beberapa lama ini saya nggak berani berkata ya atau tidak. Karena saya ini mau ngomong di hadapan kalian semua. Ngomong apa? Saya tuh harus menyampaikan amanah. Amanah tuh apa? Kakaknya Aminah. Amanah. Amanah dari papi, dari om. Kita semua kaget. Saya juga nggak tahu, mami juga kaget, papi terkejut lah. Begini, sebelum meninggal, papi pernah ngomong sama saya. Dan ada beberapa juga pekerja IDM. Pesannya adalah, kalau nanti om meninggal, gereja ini serahkan sama Yuda. Semua kaget, termasuk saya, dan yang paling kaget adalah mami. Kaget kenapa, Pak? Wah, gue gak nyangka juga, tadi yang mau dilempar ke yang lain. Terus saya bilang, saya enggak. Pokoknya saya tidak. Saya nggak mau nih. Karena apa? Karena saya harus masuk ke GBI. Dan terakhir di Arya Duta kita pertemuan. Yuda, kita nggak bisa rubah sinode. Karena saya kan sinodenya GPR di bawah naungan. Kamu yang masuk ke GBI. Terus ya sudah ikutin aja. Mesti ngomong ala ya ala. Nih digorok juga gua nggak akan, gua bilang. Digorok gua juga nggak akan. Tapi bukan berarti digorok beneran loh. Kalau seandainya gua mau masuk, saya minta syarat satu aja. Kalau saya masuk ke GBI lagi, saya bersedia biar di sini dipegang oleh istri saya. Beda sinode supaya di sana terselamatkan. Toh saya tetap bantu di sini. Saya masuk sinode dengan syarat satu saja. Izinkan kata Allah saya ganti Tuhan. Waduh ya, mereka belum bisa terima gini segala macam. Kalau nggak bisa terima, nggak usah. Ya sudah, akhirnya kita cari gembala di luar mau ditempatkan. Lalu saya berkata, kalau ada gembala dari luar ditempatkan, pada saat dia ditempatkan, saya keluar tidak akan bantu lagi. Termasuk staf saya, Raymond yang sekarang sering pergi sana, kita keluar. Kenapa? Ini adalah hamba yang pengen enaknya aja. Lu tahu nggak 60 tahun itu ngebangunnya kayak apa itu? Lu pernah nggak tahu susahnya? Saya tahun 92 sampai tahun 2000 saya jadi gembala di sana. Resmi dilantik. Saya bantu begini, saya bikin begini segala macam, saudara. Di sana semuanya udah berkembang. Tidak perlu ada gembala pun jalan. Sama dengan Indonesia tanpa presiden pun jalan. Cukup Ahok saja. Kalau tidak ada Ahok, ada Asyong. Benar ya? Nah, Indonesia ini nggak usah ada presiden juga jalan. Terus sekalian, mau ada presiden, mau ada enggak ya, Kelapa Gading tetap aja, sama aja. Mau Jokowi, sama aja terus sekalian. Nah saya bilang di sini sistem udah jalan, nggak bisa begitu dong. Yang Tuhan mau adalah hamba yang berani menghadapi tantangan, membuka baru dari awalnya. Apa ini gampang? Nggak segampang itu. Makanya saudara sekalian, Tuhan tuh mencari hamba yang begitu, yang militan, yang berani menghadapi tantangan. Walaupun orang lain berkata nggak mungkin, walaupun orang lain berkata itu melawan arus. Saya masih ingat, saudara, ini kejadian tahun 74. Saudara, dulu tahun 74 sebelumnya orang ini belum ada ini apa air mineral, nggak ada air mineral. Aqua itu merah. Jadi kalau ke toko mau beli mesin cuci, selalu ngomongnya mau beli Sanyo. Sanyo merah apa? Sanyo merah Panasonic. Sanyo itu udah merah. Aduh, datang ke toko, Pak, saya mau beli Kodak. Kodak merah apa? Kodak tuh merah. Ngerti sekalian? Saudara, ada untuk 74 sebelum 74 ada seorang namanya Pak Tirta. Dia ngomong sama temennya, dia orang Kristen sudah meninggal.
Dia bilang gini, dia mau bikin minuman air mineral. Semua ketawa. Lah, ngapain dia aku orang air tinggal rebus? Kan gitu kan. Kalau kita namu ke rumah orang kan, namu, Ma, ada tamu, iya ntar masak air dulu, gitu kan? Ngerti sekalian? Air itu tinggal dimasak, setelah dimasak selesai jadi minuman. Mana laku bikin aqua begitu? Sekarang saya mau nanya, ada nggak yang masak air? Ada orang masak air buat rebus jempol lu. Sekarang orang minum, saudara sekalian, yang tinggal beli aqua. Di mana-mana aqua. Padahal orang itu Pak Tirta tahun 74 waktu dia bikin. Semua orang berkata nggak mungkin. Nggak ada istilah nggak ada hukumnya, nggak mungkin. Berani dia berkata begini waktu kesaksian, Tuhan yang kasih. Saya waktu Tuhan kasih tahu bikin aja air putih dijual, dia juga nolak. Tuhan mana-mana laku. Orang sekarang di mana-mana ada. Bagaimana mungkin sih orang sudah gampang tinggal masak air. Sekarang di kampung pun orang tidak masak air, beli di galonan murah. Bahkan kadang-kadang juga saudara sekalian cebok pakai aqua, mandi pakai aqua. Sekali supaya bersih gitu kan, nggak lama lagi ada air sumur kali. Saudara bisa bayangkan itu sesuatu yang tidak memungkinkan, tetapi tidak ada hukumnya orang berkata jangan, orang kita ikut-ikutan jangan. Semua bilang amin ya. Orang yang Tuhan cari adalah orang yang berani menghadapi tantangan begitu. Saudara, saya masih ingat kesaksian Papi waktu itu. Di sini ada adik saya jadi biar saksinya. Saudara, dulu Papi itu kontrak. Sampai suatu ketika ada orang yang nawarin rumah murah. Rumah murah 2000 meter persegi, harganya cuma 750.000. Kenapa dijual murah? Karena ada kuburan. Itu masalahnya. Rumahnya tuh ditangkil. Lah, yang lain-lain adik-adik saya tuh tidak pernah cari tahu. Saya tuh pengen tahu kenapa bisa murah. Itu karena kuburan. Nah, tukang-tukang di sana tuh banyak ngomong itu kuburan kalau malam Jumat keluar asap. Karena di dalamnya ada orang bakar jagung. Sama tukang-tukang yang jaga juga sering bilang begini. Itu di situ ada pohon kelapa, itu buahnya sering jalan sendiri. Tuh, hebat nggak? Jadi bisa sekalian itu bisa jalan sendiri, bisa gerak bus itu. Banyak saudara yang aneh-aneh. Nah saudara, itu nggak ada yang laku. Orang semua berkata jangan beli itu suwe. Alah, Papi berani. Orang bilang suwe, dia bilang ini mah enggak. Berlawanan terus upside down. Orang bilang saya ini flash. Orang bilang resesi ini resepsi. Amin terus sekalian. Pro cheese gitu. Nah kalau itu sekalian. Orang bilang no cheese, ini pro cheese kan gitu. Saudara bisa bayar, beli saudara sekalian, beli. Nggak ada apa-apa tuh. Justru dengan beli rumah itu, akhirnya Papi bisa diberkati, bisa nyekolahin anak, bukan nyekolahin sih nggak jadi kali. Bisa ngirim anak 3 ke sana, ke Amerika. Yang satu jadi, yang satu cuma jual diri, lalu kawin, ngerti terus sekalian. Yang satu jalan-jalan kemana-mana, ngerti terus sekalian. Tapi ya, berani menghadapi itu saudara. Saya kaget saudara. Sampai suatu ketika, dulu yang punya tanah itu mau cari yang punya kuburan, nggak ketemu. Suatu ketika, saya tahu tuh saudara sekalian, ada orang datang, orang pakai sorban datang, permisi, Pak. Kami tuh keluarga dari yang punya ini mau diambil apa boleh? Bukan aja boleh, sambil dikasih duit juga gue rela, dan diambil dan selesai. Akhirnya melalui rumah itu Papi diberkati sehingga akhirnya dia bisa beli, bisa nyokalkan anak, bisa ngerti loh sekalian. Jadi saudara sekalian, yang Tuhan mau adalah hamba yang militan, yang tidak takut kepada situasi yang ada, yang berani membuka lahan, hidupnya terus bergantung kepada kekuatan Tuhan. Semua bilang amin. Yang militan di dalam Tuhan, bukan militan nekat gak karu-karuan. Contohnya begini, tahun 44 itu perang dunia kedua ya. Pada tahun 44 itu ada perang dunia kedua. Nah saudara sekali, ini ada sebuah cerita. Saudara, waktu itu ada tentara Perancis yang terkepung di dalam sebuah benteng sehingga nggak bisa keluar. Karena pada waktu itu tentara Jerman ada di sekitarnya. Nah saudara sekalian, akhirnya karena terisolir, tidak mendapat bantuan, tidak mendapat pasokan dari kantor pusat, sekutu pusat lah, nggak ngerti lah gitu.
Lalu saudara sekalian, pemimpin yang terjebak itu berkata begini. Mereka anak murid, gimana nih? Kita minta bantuan pusat. Kita nggak bisa hubungin pusat. Pusat juga tidak tahu di mana kita. Wah, panik saudara, keluar mati nih. Lalu pemimpinnya, ini sejarahnya bilang gini. Pemimpinnya berkata, saudara, kalau kita tetap di sini, kita tuh akan mati. Tapi keluar, bisa hidup, bisa mati. Jadi gimana? Kita tidak bisa bergantung lagi kepada bantuan luar. Kita tidak bisa lagi minta bantuan dari markas pusat. Sekarang kita tidak bisa bergantung pada siapapun kecuali satu, hanya kepada Tuhan. Mau nggak mau, kita harus keluar dari tempat ini. Kita lawan. Kalau kita mati, tahu sama di sini mati. Daripada mati kejebak di sini, memalukan. Mendingan kita mati di luar ketembak. Semuanya sepakat. Oke. Lalu mereka mempersiapkan apa yang mesti terjadi, apa yang mereka keluar. Dan saudara mau tahu, pada waktu mereka keluar, mereka bisa menang. Tidak ada yang mati, walaupun ada yang cacat. Pada waktu pembagian tanda jasa, yang satu sudah pakai tongkat, yang satu tangannya hilang sambil berkata, kita berhasil. Semua bilang amin. Saudara dengarkan baik-baik. Mereka itu pada saat itu kejepit, tapi mereka berani menghadapi tantangan bersama Yesus. Segala sesuatu pasti bisa atasi. Mau bilang amin? Tidak perlu ada yang ditakuti. Masalah memang berat. Betul saudara sekalian, masalah itu memang berat. Tapi bersama Yesus kita sanggup lakukan itu. Semua bilang amin? Saudara bisa bayangkan ya. Saya saudara tahu Mongol. Genghis Khan itu berkuasa ya, bukan berkuasa, menguasai. Wah, semua dikuasai termasuk daratan Cina juga. Dan sampai anaknya dikirim ke sini. Siapa itu namanya? Kubilai Khan. Dan akhirnya dibikin restoran Santung atau di mana tuh? Sinar Medan, Kubilai Khan. Saudara bisa bayangkan ya, itu terkenalnya luar biasa. Semua negara-negara sekitar di situ tempat Mongol itu dicaplok. Tapi ada satu negara yang saya pelajari, negara itu tidak kecaplok sama Mongol, sama Genghis Khan. Saudara, negara itu negara kecil yang ada di lereng Gunung Himalaya, yaitu Nepal. Saudara mau tahu ceritanya? Pada waktu itu Nepal mau menguasai, Genghis Khan mau menguasai Nepal. Lalu Genghis Khan mengirim surat melalui tentaranya, melalui panglimanya, untuk kasih tahu kepada Nepal supaya nyerah. Dan ketika panglimanya datang, dia berkata, Tuan Raja Nepal, saya membawa surat dari Genghis Khan. Begitu suratnya dibuka, isinya singkat, menyerah selamat, tidak menyerah mati. Enggak basa-basi, enggak. Shalom, apa kabar Raja Nepal? Gimana, baik? Begini, saya tuh mau ngomong apa adanya ya. Bapak mbok menyerah, pakai mbok. Bapak mbok menyerah. Daripada bapak mati konyol, menyerahlah. Ini enggak, menyerah selamat, tidak menyerah mati. Terus mau tahu ini? Dia robek, dia makan tuh kertas. Dibikin dari roti. Dikunyah. Lalu dia berkata sama Panglima, kasih tahu sama Genghis Khan, saya tidak akan menyerahkan Nepal. Kalau mau serang, kami gak takut. Saya cuma ingatkan, saya punya tentara tidak banyak, cuma 500. Pulang kasih tahu. Tapi sebelumnya, lihat sini. Dia panggil satu tentara. Dia bilang sama tentaranya, tentara, ambil pisau. Tusuk perutmu, dia tusuk di depan orang. Sampai keluar semua. Mati. Lalu dibilang sama Panglima tunggu dulu. Gua kasih tahu sama lu ya. Yang model begini gua masih punya 499. Diem. Setelah dia mau keluar, dia panggil, Panglima sini. Sekali lagi. Panggil lagi. Dia bilang satu tentaranya, lu naik ke atas. Baik, Tuan Raja. Dari atas lu loncat ke sini kepala duluan. Dulu. Mati. Gue kasih tahu, masih sisa 498. Kasih tahu Genghis Khan, kalau dia nyerang, embat dia. Udah kena tuh. Betul sekali. Udah ada istilahnya kena. Mata. Wih, saya jadi ingat sama Polikarpus yang bajak pesawat. Munir, bukan. Polikarpus muridnya Tuhan Yesus.
Yesus kan punya murid namanya Yohanes. Yohanes punya 3 murid. 1 Polikarpus yang terikat sama Munir, Polikarpus, terus kemudian Ignatius, sama satu lagi Papias. Itu murid Yohanes. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang tidak mati disiksa, mati tua. Nah, muridnya 3, Polikarpus. Saudara, kalau saudara pergi ke Izmir, kalau saudara pergi ikut tur yang ke Turki, kita mampir ke Smyrna, Izmir atau Smyrna. Di situ ada satu gereja, itu gereja Polikarpus. Nah, saudara sekalian, Polikarpus lahir tahun 80 sampai 156, umur 86 tahun. Saudara, pada waktu itu orang-orang Kristen lagi dianiaya. Orang Kristen lagi dibunuhin, saudara sekalian, ya, oleh tentara Romawi. Suatu ketika pemerintah Romawi, gubernur Romawi memerintah menghancurkan semua orang-orang Kristen yang ada di Smyrna. Semua orang Kristen di Smyrna mau ditangkap, mau dibunuhin. Nah, saudara sekalian, mereka beribadah kan di gereja. Mereka tahu itu, mereka pada menyumpah semua. Yang tidak meninggalkan itu adalah Polikarpus. Saudara, ketika itu Polikarpus ditangkap, lalu kemudian dibawa sama gubernur. Lalu kemudian gubernur bertanya, apakah kamu uskup Polikarpus? Ya. Baik, uskup Polikarpus, saya beritahu kepada kamu, sembahlah Kaisar, hormati Kaisar, singkirkan Tuhanmu. Polikarpus berkata, tidak, aku tidak akan mengkhianati Tuhan. Baik, kalau seandainya kamu tidak mau menghargai Kaisar sebagai Tuhan dan menyingkirkan Tuhanmu, kamu akan dibakar hidup-hidup. Aduh, itu jawabannya gini. Begini Tuhan Gubernur, tolong lakukan cepat, jangan berlambat-lambat. Sampai gubernurnya berkata, what? Tetapi lakukan, jangan berlambat-lambat. Tuhan Gubernur, 86 tahun. Saudara baca itu dari buku Mati Syahid Uskup Polikarpus. Dia berkata, 86 tahun saya hidup dan belum pernah Tuhan sekalipun mengkhianati saya. Mana mungkin saya akan mengkhianati Tuhan? Baik, kalau tidak, kamu tetap membandel, kami akan siapkan untuk pembakaran. Silakan, datangkan dengan cepat. Jangan berlambat-lambat. Saudara beli CD-nya. Ada tuh. Apostol Peter and the Last Supper. Bagus tuh. Di mana Petrus pada saat mau dipancung, dia tenang. Ketika penjaganya berkata, Tuhan, saya bisa bebaskan. Saya bisa bebaskan Tuhan. Keluar. Enggak, lebih cepat lebih baik. Karena dengan demikian saya ketemu dengan Tuhan yang saya layani dulu. Saya kepengen lebih cepat ketemu. Saudara bisa ngerti, itu bagus sekali. Bagus, beli aja di bawah. Cari aja kalau nggak ada Rasul Petrus, Rasul Allah ada di situ. Akhirnya Polikarpus baik. Kalau begitu, dia kasih tahu pada tentaranya, saya siapkan api kayu bakar. Saya bakar. Saudara tahu, ketika Polikarpus digiring, itu orang Kristen di sini kan lihat. Mereka berkata, kami melihat Polikarpus jalan, bukan seperti orang yang mau dibantai, tapi seseorang yang siap bertempur. Ketika itu tubuh Polikarpus ditaruh di atas tonggak, di atas kayu. Ketika api dinyalakan, kami orang Kristen di Smyrna melihat, bukan seperti orang yang mau dihukum, tapi seperti orang yang tersenyum yang akan menghadap Tuhan. Ketika itu api membakar dia. Ketika api membakar Polikarpus, kami orang Kristen Smyrna melihat seperti ada kubah yang melingkupi tubuh Polikarpus. Semua mata dia tegar, sudah. Wih, gila. Dan ketika itu, saudara sekalian, buku ini menceritakan, ketika tubuh Polikarpus terbakar, kami mencium bau harum yang wangi. Dan ketika tubuhnya hangus, kami orang Kristen di Smyrna datang mengambil abu jenazahnya, yang nilai dan harganya lebih dari emas dan berlian. Semua bilang amin. Yang Tuhan cari adalah yang begini. Bukan berarti kita menghadapi tantangan dalam arti dari bunuh, enggak. Tapi menghadapi masalah demi masalah, dia tetap tegar. Semua bilang amin. Yang ketiga, yang terakhir, syarat adalah apa? Kita buka Bilangan pasal yang ketiga ayat 5. Bilangan 3 ayat 5 sampai 6 sampai 7 demikian firman Tuhan. Oh sorry, buat saudara yang nyatet.
Yang pertama itu dalam bahasa Ibrani-nya ebed, ebed. Ebed itu adalah hamba yang melayani Tuhan karena motivasi cinta sama Tuhan. Yang kedua, ebed itu adalah hamba yang berani menghadapi tantangan, yang militan. Nah, sekarang adalah hamba lagi yang namanya syarat, S-H-A-R-A-T-H, syarat. Nanti kalau saudara buka bilangan ini, saudara klik dalam bahasa Ibrani ketulisan syaurat, syaurat, gitu ya, bukan syahwat, syarat. Ya. Bilangan 3 ayat 5 sampai 7 demikian firman Tuhan. Bapa Yahweh berfirman kepada Musa, Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Melayani dia, melayani siapa? Halo, melayani dia, melayani siapa? Nah gini, saya mau cerita dulu. Saudara sekalian, Yakub itu punya anak berapa? 13. Yang satu perempuan, nggak masuk hitungan. Sorry, maaf, perempuan. Jadi laki-laki ada 12. Nah, pikir ya saudara, dari 12 laki ini semuanya waktu masuk ke tanah perjanjian dapat warisan, dapat bagian. Dari mulai Ruben terus semua dapat. Tapi khusus dari suku Lewi tidak dapat bagian. Semua dapat warisan tanah. Ini warisan. Nah, suku Lewi enggak. Suku Lewi bisa berkata, Tuhan, saya juga dikasih. Lah, saya mesti makan apa? Tenang, gua atur. Lewi, kamu tidak dapat warisan untuk hidup kamu. Nanti saya kasih. Lihat kan, saya kata, perhatikan saya. Nanti saya kasih. Saya dapatnya dari mana? Saya dapatnya dari perpuluhan dari 11 suku. 11 suku kalau bekerja dapat uang, dapat kekayaan, dapat pusana pangan, 10% kasih ke saya. Saya ini siapa? Oke, lihat ya. Dari 11 suku, kalian harus kasih perpuluhan ke saya. Nah, saya kasih ke orang Lewi. Atau saya bikin shortcut dari sini langsung ke sini. Sampai sini ngerti? Jadi kalian gak usah kerja, kalian cuma mengurus rumah ibadah. Kerjanya sebagai full timer. Pemimpinnya namanya Harun. Nah, saudara sekalian, orang-orang Lewi, mereka ini membantu Harun dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang begini namanya syarat. Hamba Tuhan adalah hamba yang melayani Tuhan, tapi di bawah pengawasan hamba Tuhan lain. Sampai sini jelas? Contoh, Raymond kerja di sini, dia melayani Tuhan, tapi di bawah saya sebagai atasan. Nah, hamba Tuhan ini melayani Tuhan di bawah saya, dan dia harus loyal sama saya sebagai tanda dia loyal sama Tuhan. Sampai sini jelas ya? Jadi saudara sekalian, saudara juga sebagai hamba yang di bawah hamba Tuhan lain. Nah, saudara sekalian, otomatis saudara loyal kepada gembala, bukan kepada James, Yuda, bukan, kepada gembala. Saudara bantu gembala sama dengan membantu Tuhan. Membantu gembala bukan membantu kebutuhannya dia, tapi membantu kebutuhan pekerjaan Tuhan. Lihat ayat ini sekali lagi. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun. Suruhlah suku Lewi, Siana, Raymond, dan suruh mereka datang menghadap pada Yuda. Supaya mereka melayani dia. Melayani Yuda. Di mana Yuda ini melayani? Bisa ngerti kan? Jadi saudara sekalian, hamba Tuhan yang Tuhan inginkan seperti ini syarat. Yang loyal terhadap atasan. Katakan loyal. Loyal kepada atasan, loyal kepada gembala, walaupun mungkin, bukan mungkin, pasti ada kekurangan. Bisa bilang ya. Tapi kalau misalnya dia kurang, kan urusannya sama atasannya. Jangan saudara coba-coba menyerang sini. Lebih baik saudara nasihatin sini, saudara menjerit ke atas biar atas yang pukul. Saudara senang sendiri, yang atas pukul saudara. Karena pembalasan haknya Tuhan. Semua bisa bilang amin. Loyal.
selama status dia masih itu. Saya ambil contoh, Daud. Walaupun yang namanya Saul itu bejat dan dia udah dilantik, dia tetap loyal. 2 kali dia ada kesempatan bunuh, dia tidak membunuh. Coba bilang amin. Dia tidak berani. Beda sama Harun dan Miriam. Musa dia dikasih gini. Musa dulu kan Prince of Egypt, pangeran di Mesir. Nah dia kan sering perang. Suatu ketika dia perang lawan Ethiopia dan dia kalahkan Ethiopia. 1 juta orang Ethiopia diusir waktu itu. Nah orang Ethiopia bangga sekali, kagum sekali sama Musa. Mereka kan iya sama Musa melalui Mesir. Jadi mereka kasih upeti ke Mesir waktu Musa di Mesir. Nah sebagai tanda perhatian mereka, penghormatan mereka, mereka kasih perempuan hitam sama Musa. Dan pasti bukan yang bopeng, bukan yang cacat, pasti yang cantik. Lah Musa sebenarnya nggak mau, tapi karena disodorin. Sebenarnya gue nggak butuh, tapi udah sodorin gimana gitu. Ya jadi akhirnya diterima. Dan akibatnya saudara Musa kawin. Nah saudara sekalian, ternyata Harun sama Miriam nggak suka. Dan mereka mulai ngata-ngatain Musa. Sedangkan Musa adalah pemimpin. Musanya diam. Pada saat dikata-katai, Musanya diam, yang berontak yang atas. Tuhan marah, langsung saudara sekalian, Harun sama Miriam kena kutuk. Miriam kena kuslah. Harun, dia lepas bajunya, mati. Kenapa nggak saat itu Pak? Saya udah berkata saudara, saya udah sampaikan. Karena status dia waktu itu masih dilindungi, dia masih pakai jubah imam. Tuhan nggak hajar saat itu, karena pakai jubah imam. Tetapi saudara sekalian, pada saat yang namanya Harun buka jubahnya, ketika jubah imamnya dilepas, langsung mati. Sampai sini jelas? Jadi saudara sekalian, syarat adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan seperti Yosua melayani Tuhan di bawah Musa, seperti Elisa melayani Tuhan di bawah Elia. Itu syarat. Dan hamba Tuhan ini harus loyal. Selama yang diloyali itu melayani Tuhan. Saudara loyal bukan karena orangnya, saudara loyal karena jabatannya. Sebab di gereja ini gini saudara, gereja itu kan bukan saja organisasi, tapi organisme. Sampai saya ngerti ya? Ya, pura-pura ngerti aja. Yes. I know. Gereja itu bukan organisasi, tapi organisme. Di gereja tidak ada istilah demokrasi. Tentunya nggak ada. Adanya teokrasi. Saudara nggak bisa di gereja, turunkan Yuda, ganti Asyong, nggak bisa. Kalau lu nggak setuju, lu aja yang keluar. Nggak bisa. Harapan adalah harapan masa depan, masih muda, gulingkan Yuda, nggak bisa saudara sekalian, nggak setuju, lu aja yang keluar. Nangkep ya? Nah, saudara perhatikan baik-baik, orang Israel berontak, dipimpin oleh 3 suku. Suku Abiram, Datan, sama Korah, Bani Karun. Saudara, sama antek-anteknya 2 orang semua, mereka berontak semua. Saudara mau tahu? Berontaknya sama Musa, yang pukul adalah Tuhan. Bilangan 16 ayat 1 dan 2. Bilangan 16 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Korah bin Izhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak bin Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Nah, terus beserta 250 orang Israel. Iya. Pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Mereka bikin kudeta, mereka coba gulingkan yang namanya Musa, sedangkan seharusnya mereka loyal kepada Musa karena Musa melayani Tuhan. Bukan loyal kepada Musa ketika status Musa sebagai seorang pengusaha. Ketika saudara loyal kepada gembala, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan membantu saya di luar. Lalu saudara kasih makan sama saya nggak membutuhkan itu, walaupun perlu.
Selama dia statusnya sebagai hamba Tuhan. Dulu saya bekerja sama-sama dengan Pak Romi. Dia gak pernah ngasih dan gak pernah bantu saya. Kenapa? Dan gue juga gak butuh. Karena gue sama-sama kerja. Tapi sekarang, kalau Anda membantu saya, itu buat pekerjaan Tuhan. Saya paling gak berani minta sesuatu untuk saya. Kalau saya minta untuk pekerjaan Tuhan, silakan, ini rumah Tuhan. Nanti sekalian, bantu monitornya separuh, bantu. Kan segala-galanya separuh kan gak bagus. Contohnya ada manusia yang separuh. Kadang Tasya, kadang Ade, kan gitu sekalian. Tolong bantu supaya dilengkapi gitu sekalian. Buat hal begitu. Lah Bani Korah ini berontak, saudara, bikin demo. Saudara, apa yang terjadi? Ayat ke-31-nya. Ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, Iya. maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, Iya. dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Iya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Iya. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriakan mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita. Jadi saudara sekali terjadi gempa bumi sampai bumi buka brak gitu saudara. Terus lagi keluarlah api yang berasal daripada Bapa Yahweh Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan hukuman itu. mau bilang amin. Jadi saudara sekalian, hamba yang Tuhan mau adalah hamba yang loyal kepada atasan. Dengerin ya, loyal kepada atasan selama atasan ini melayani Tuhan. Ngerti? Kalau dia udah jadi bisnismen, udahlah nggak usah deket-deketin, nggak apa-apa. Saudara membantu dia karena dia bantu Tuhan. Jadi sama aja saudara bantu saya, sama-sama saya mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kerjasama. Saudara kerja ngotot, Tuhan juga berkati. Amin. Nah, lihat kan, berkat itu datangnya dari Tuhan. Tapi besar kecilnya berkat yang kita terima itu bukan tergantung Tuhan, tergantung dari kita. Semua bilang amin ya. Tergantung dari kita. Salah satu ketergantungan Tuhan adalah kepercayaan. Sampai sejauh mana saudara dapat dipercaya. Kita kasih sedikit saja. 28, 20, nggak usah sebutin ayatnya, langsung aja. 28, 20 demikian firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya dapat sedikit, mendapat banyak berkat. Jadi saudara sekalian, bisa banyak, bisa sedikit, tergantung bisa dipercaya atau tidak. Yang satunya, yang ayat 14. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian keluar negeri. Sama seperti bos yang mau pergi ke luar negeri lalu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan hartanya. Nah terus yang seorang dikasih 5, yang seorang kasih 5, semua orang kasih 5. Karena Tuhan itu adil. Adil itu bukan berarti sama rata sama rasa. Adilnya Tuhan bukan sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa itu namanya komunis. Adilnya Tuhan. Kenapa Tuhan bedain? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Karena kepercayaannya beda. Nah sekarang bagaimana jadi orang yang dipercaya supaya dapat berkat besar? Minggu depan kita lanjutin.